Saya percaya kita akan semakin dididik Tuhan, semakin dibawa Tuhan untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Bahkan di dalam pengenalan ini kita akan semakin didewasakan, kita akan bertumbuh. Dan ketika bertumbuh saya percaya kita akan berbuah. Dan buahnya itu saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan akan membuat kehidupan kita ini akan semakin diangkat oleh Tuhan. Dan saya yakin ketika kita sungguh-sungguh melakukannya sebagai orang-orang percaya yang bukan cuma sekedar kita berhenti di saat ini, di titik ini ketika kita cuma menyembah Tuhan, menikmati Tuhan, enggak. Tapi kita mau ketika kita sudah menikmati Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempraktikannya di dalam hidup kita. Dan saya percaya kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amin saudara. Ya, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Pagi hari ini saya mau berbicara tentang mana surgawi, ya. Makanan yang dari Tuhan, saudara. Saya mau berbicara tentang mana yang sudah pernah dimakan oleh bangsa Israel. Dan saya akan kupas secara rohani supaya setiap kita bisa mengerti arti sesungguhnya. Kenapa sih Tuhan memberikan mana? Kenapa sih kok itu bisa terjadi kepada bangsa Israel? Ya, Bapak Ibu, mari kita buka di dalam Keluaran 16 ayat yang ke-35. Ya, Keluaran 16 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Amin, puji Tuhan. Ini cerita tentang bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel dikatakan di dalam Keluaran 16 ini, di mana selama 40 tahun dipelihara oleh Tuhan, diberi makan dengan makanan yang bernama mana. Ada dua makanan, yaitu burung puyuh dan mana. Saya akan berbicara tentang burung mana, karena burung puyuh berbicara tentang dagingan, tentang daging. Saya mau berbicara tentang arti sesungguhnya tentang mana, bagaimana Tuhan melakukannya untuk bangsa Israel. Nah, sebelumnya kita lihat selama 40 tahun, sekali lagi saya ulang, bangsa Israel mengalami pemeliharaan daripada Tuhan. Dan selama 40 tahun, bangsa Israel itu berputar-putar di padang gurun. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara, ya, supaya ini menjadi satu, saya minta diperhatikan sungguh-sungguh. Karena firman ini adalah firman yang sesungguhnya saudara bisa nyatakan di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Dan ini yang saya mau bukakan pada saat ini, rahasia secara rohani yang saya dapatkan dari Tuhan ketika saya menyelidiki tentang ini, saudara, ya. Orang Israel ini makan mana selama 40 tahun lamanya, saudara. Selama 40 tahun juga bangsa Israel ini berputar-putar di padang gurun. Selama 40 tahun bangsa Israel ini seolah-olah mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, saudara. Ya, dan sebelumnya saya katakan padang gurun ini terus diputar-putar sampai pada perbatasan tanah Kanaan. Seketika itu mana berhenti. Nah, hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tentang makanan. Dan saya mau makanan yang kita sudah sebutkan tadi, yaitu mana, tentang makanan yang bukan sekedar makanan, tetapi makanan yang bukan biasa-biasa saja. Makanan ini adalah makanan yang bukan ciptaan manusia, tetapi makanan ini adalah makanan yang diciptakan langsung oleh Tuhan. Ini mana namanya, saudara? Tuhan sendiri yang menciptakan. Jadi bangsa Israel tidak menanam, bangsa Israel tidak menyiram, tetapi setiap pagi bangsa Israel mendapatkan makanan yang namanya mana. Nah, saudara, kita lihat di dalam ayat ini ada dua hal penting yang kita harus tahu. Yang pertama adalah adanya padang gurun. Tadi saya sebutkan adanya padang gurun. Tetapi yang kedua dikatakan ternyata di padang gurun ada makanan. Ada makanan yang diberikan oleh Tuhan selama 40 tahun, saudara. Ada pemeliharaan Tuhan. Mereka dibawa oleh Tuhan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Nah, ini yang kita juga mau selidiki. Kenapa itu bisa terjadi, saudara, ya? Nah, ini saya mau lihat sekarang, saudara. Ternyata ada hal yang sangat menarik selama 40 tahun perjalanan bangsa Israel. Ya, di padang gurun itu ada satu pengalaman yang menarik.
selama 40 tahun. Ternyata kalau kita selidiki di Alkitab, ternyata selama 40 tahun itu juga ada mujizat Tuhan. Ada mujizat Tuhan, ya. Kita lihat saudara ya, di dalam Ulangan 8 ayat 4. Ulangan 8 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ini mujizat yang dialami oleh bangsa Israel. Selama 40 tahun dibawa berputar-putar di padang gurun, ya, mengikuti tiang amat dan tiang api. Selama 40 tahun itu juga ternyata bangsa Israel mengalami mujizat, saudara. Mujizatnya apa? Pakaiannya tidak tampak buruk, yang artinya pakaiannya tidak sobek. 40 tahun saudara kalau punya baju dipakai terus, amoh nggak saudara? Amoh pasti saudara, rusak pasti saudara, ya. Terus dikatakan lagi kakinya ini tidak bengkak. Selama 40 tahun berjalan di padang gurun, kakinya ini tidak apa-apa, tidak mengalami apapun. Nah, ini saya katakan ada mujizat, ada mujizat. Nah, saudara perhatikan lagi di dalam Ulangan 8 ayat yang kelima. Ini kita bertanya alasannya, kenapa sih kok Tuhan ajak bangsa Israel untuk berputar-putar? Kenapa sih kok Tuhan lakukan itu? Kita lihat di dalam Ulangan 8 ayat yang kelima. Nah, dikatakan seperti ini saudara. Maka haruslah engkau insaf. Nah, saudara perhatikan. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu, apa saudara? Mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oh, haleluya. Ternyata saudara paham ya, kenapa bangsa Israel 40 tahun ini dibawa berputar-putar oleh Tuhan di padang gurun. Padang gurun ini melambangkan sesuatu yang tidak enak saudara. Kalau saudara sekarang ada di padang gurun ini, ada suasana panas, ada suasana yang kemana-mana cuma kelihatannya itu cuma padang gurun aja, kemana-mana itu cuma kelihatan itu masalah saja, kemana-mana itu cuma kelihatan itu problem saja, kemana-mana yang kelihatan itu cuma penyakit saudara saja, seperti itu. Itu kita dibawa seperti itu. Kenapa kok bisa terjadi? Ya, dan untuk bangsa Israel pada waktu itu ternyata ada tujuan Tuhan. Dia ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika dibawa keluar itu ternyata bukan sekedar cuma dibawa oleh Tuhan. Tuhan tahu karakter bangsa Israel masih belum bagus. Dia membawa bangsa Israel, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya bangsa Israel itu dididik oleh Tuhan, ya, dididik, yang dikatakan diajari seperti seorang anak yang mengajari, yang belajar kepada bapaknya. Jadi Tuhan ini luar biasa. Bangsa Israel dibawa berputar-putar dengan satu tujuan. Saya sering mengatakan kepada saudara, apapun yang dilakukan Tuhan atas hidup kita, itu tidak ada yang tidak ada maksud. Apapun yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita, tidak ada satupun yang tanpa maksud. Dan ketika itu terjadi, ingatlah saudara, kalau selama saudara ada di jalannya Tuhan, itu kita berarti ada di dalam didikannya Tuhan. Amin saudara. Ini yang harus kita tahu ya saudara ya. Sekali lagi saya mau katakan, selama 40 tahun bangsa Israel ada di dalam didikannya Tuhan. Selama 40 tahun juga bangsa Israel ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya dididik, ya dipelihara, kan gitu ya saudara. Selama 40 tahun dididik dan dipelihara oleh Tuhan. Ini luar biasa saudara. Bukan cuma sekedar dididik, tetapi juga dipelihara. Mereka diberi makan mana setiap pagi. Wow, dahsyat yang saya katakan. Setiap pagi loh saudara, tidak pernah telat. Setiap pagi. Jadi setelah 1,5 bulan bangsa Israel dibawa keluar dari tanah perbudakan, ketika 1,5 bulan itu juga bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, ini ketika posisi bangsa Israel ada di antara Elim dan Gunung Sinai, ya, pada waktu dia ada di posisi itu,
ya, yang ada dikatakan di padang gurun Sin, kata di dalam firman Tuhan katakan. Nah, pada waktu itu Musa dan Harun, bangsa Israel ini bersungut-sungut kepada mereka. Bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, bersungut-sungut kepada pemimpin mereka. Karena apa? Karena mereka merasakan bahwa pada waktu itu selama 1,5 tahun mereka itu mengalami yang namanya perjalanan yang ada di padang gurun. Tetapi waktu itu memang mana dan burung puyuh belum ada. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, intinya ternyata bangsa Israel itu mengatakan seperti ini, saudara, ya. Kita lihat di dalam Keluaran 16 ayat yang ketiga. Keluaran 16 ayat yang ketiga ini berkata seperti ini. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu, ya Musa dan Harun, membawa kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat dengan kelaparan. Wah, ini sikap yang tidak terpuji yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika mereka diangkat, ketika mereka dituntun Tuhan dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir, ketika mereka berjalan-jalan di padang gurun, mereka ini bersungut-sungut, saudara. Bahkan mengatakan perkataan yang, kalau saya ngomong, ini perkataan-perkataan yang gocengli kalau orang Cina bilang, saudara. Perkataan yang kurang ajar kalau saya bilang. Makanya perlu dididik dan perlu diajar oleh Tuhan. Perkataan inilah yang perlu Tuhan ajarkan kepada setiap mereka. Yang intinya seperti ini, mengatakan, ngapain ya aku kok dibawa keluar dari Mesir? Lebih baik aku mati di Mesir. Karena di Mesir ada makanan, karena di Mesir ada daging, ada makanan, bahkan aku bisa mati kekenyangan. Wah, ini kan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sudah tahu mereka itu ada di dalam perbudakan, sudah tahu mereka itu ada di dalam keterikatan, diangkat oleh Tuhan, dibawa keluar oleh Tuhan, tetapi dia bersungut-sungut. Dia mengatakan, ngapain Tuhan kok membebaskan aku? Ngapain Tuhan? Mending aku tetap aja Tuhan, aku tetap makan dan minum di Mesir sampai kenyang, bahkan aku sampai mati mungkin kekenyangan. Nah, ini kan perkataan yang sebetulnya perkataan yang bersungut-sungut dan mendukakan hati Tuhan. Sudah maksud tujuan Tuhan ingin membebaskan setiap bangsa Israel supaya mencapai satu tanah perjanjian yang memang sudah dijanjikan oleh Tuhan buat setiap mereka. Tetapi ketika di dalam proses, ketika ada di dalam perjalanan, ternyata mereka bersungut-sungut. Nah, kalau saat ini, saudara, kalau hidup kita, saudara, ya, Mesir itu berbicara tentang apa? Masa lalu kita. Mesir itu berbicara tentang ikatan-ikatan dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya sekarang oleh Tuhan sudah dibawa keluar dari ikatan itu, sudah dibawa keluar dari Mesir, keluar dari ikatan-ikatan, atau berbicara juga saudara sudah bertobat. Dulu ketika saudara di Mesir, kan saudara hidup di kehidupan yang lama. Dulu ketika saudara ada di Mesir, saudara kan hidup di dalam keterikatan, karena saudara adalah sebagai budak daripada bangsa Mesir. Ketika saudara masih ada di Mesir, saudara masih terikat ini, terikat itu, tidak bisa bebas melakukan apa yang harusnya saudara lakukan. Ketika saudara ada di perbudakan ini, seperti saya katakan tadi, menggambarkan saudara sudah bangkit dan sudah bertobat, sudah tidak mau lagi ke dalam keterikatan, sudah tidak mau lagi terikat dari apapun. Bertobat itu boleh dikatakan juga keluar dari Mesir. Bertobat itu juga bisa dikatakan keluar dari ikatan. Sudah tidak terikat lagi, saudara, keluar dari Mesir. Kadang bisa terucap, ya, kadang ada orang, ngapain bertobat? Ngapain bertobat? Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kan gitu. Dulu waktu aku belum bertobat, waktu aku masih ada di Mesir, memang aku terikat, tetapi aku masih bisa melakukan ini, melakukan itu. Tetapi sekarang ketika aku keluar, ketika aku bertobat, ternyata
Aku ya tidak boleh itu, tidak boleh ini, kan gitu saudara ya. Tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Nah, akhirnya bisa juga mengatakan, mending aku masih di Mesir, mending aku masih belum bertobat, mending aku masih melakukan kehidupanku yang lama. Karena kehidupanku yang baru ini ternyata aku semakin terikat. Tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh melakukan itu, tidak boleh melakukan ini. Nah, ini sesuatu yang bisa terjadi, saudara ya. Bahkan saya boleh katakan ada orang yang mengatakan seperti itu. Mending gak usah kita bertobat, kita masih mending hidup di dalam Mesir. Menurut mereka mungkin tidak ada dalam penjajahan. Aku bebas kok, aku bisa melakukan apapun kok. Tetapi sesungguhnya mereka kan terikat, saudara. Terikat dengan apa? Dengan kebiasaan-kebiasaannya tidak baik mungkin. Mungkin dengan kebiasaan minum, kebiasaan judi, mungkin ya. Ini kan Mesir yang mengikat kita. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Ngapain? Mending aku masih tetap di Mesir lah. Mending aku di Mesir lah. Aku bisa hidup enak, banyak melakukan hal-hal yang bebas aku lakukan. Ada aja seperti itu, saudara. Ada enggak? Banyak, saudara. Mereka tidak mau bertobat, takut, ya kan? Nah, saudara sekarang ayo, seperti saya, saudara ya Pak Tantri mungkin semua ngalami. Kalau ngajak orang bertobat, kadang ngajak orang ke gereja gitu aja. Saya Pak, masih kita ini masih belum layak ke gereja. Ada nggak nemu seperti itu? Ada, saudara. Banyak, bahkan dia merasa dirinya tidak layak. Aku belum mau ke gereja. Aku masih hidup di dalam kehidupan yang lama, masih mau menikmati Mesir, masih mau terikat. Nah ini saudara, yang saya mau katakan, orang seperti ini adalah orang yang tidak mau keluar daripada perbudakan. Dan itu sesungguhnya adalah memang sikap yang bisa terjadi. Nah, ngapain bertobat? Ya, ada loh saudara, saya juga pernah baca di orang. Mendingan kita menikmati makan minum, mendingan aku menikmati burung puyuh sepuas-puasku sampai aku mati di depan burung puyuh, sampai aku mati di dalam menikmati kebebasan di dalam Mesir. Nah, banyak loh yang terjadi, orang-orang yang mati ketika menikmati Mesir, ketika pegang botol mati. Banyak nggak saudara? Banyak. Ketika ada di lokalisasi orang-orang nakal bawa botol dikabarkan meninggal, itu mereka menghidupi firman ini, saudara. Mending aku mati menikmati makanan yang menyenangkan aku saat ini. Ini saudara, hati-hati. Ini yang kita harus bisa mengerti. Tujuan Tuhan membuat kita keluar supaya kita semua ini dibebaskan. Tetapi di dalam pembebasan itu memang Tuhan mau setiap kita ini jangan bersungut-sungut, jangan seperti bangsa Israel gitu loh. Ya, nah saya teruskan lagi saudara. Mereka bersungut-sungut atau bangsa Israel ini bersungut-sungut, tidak mengucap syukur, bahkan lebih senang dijajah dengan keinginan daging dan keterikatan hawa nafsu. Mereka lebih senang dengan keterikatan hawa nafsu. Serakah, bahkan mereka terus ada menempel di dalam hidup mereka. Ya, tidak mau berjalan dalam pimpinan Tuhan, tidak mengucap syukur akan penyertaan Tuhan. Tetapi saya mengatakan saudara, woi, luar biasanya saya katakan, dahsyat dengan kasihnya, ya, dengan kasihnya Tuhan ternyata masih memberikan mereka daging di dalam bersungut-sungut mereka. Di dalam mereka bersungut-sungut dan mereka menyatakan menyesal, bahkan mereka dengan terang-terangan menentang kepada Musa dan Harun. Tapi Tuhan tetap dengan kasihnya memberi mereka makan, memberikan mereka daging dan memberikan mereka roti. Ya, pada waktu petang ada roti. Nah, saya mau berbicara sekarang tentang mana. Mana itu diberikan oleh Tuhan pada waktu pagi. Dan mana itu bentuknya itu seperti sisik tetapi halus. Saya juga masang di status saya kemarin waktu dapat ya firman ini. Ternyata mana ini bentuknya itu putih seperti ketumbar. Ya, kalau dilihat itu seperti sisik. Ketika pagi hari itu seperti embun, saudara. Dan ketika embun itu hilang, maka itu mana ada.
Nah, saya mau cerita kepada saudara, diawali dengan embun yang tadi saya katakan. Embun ini menguap, terus terlihat sesuatu seperti sisik, tetapi halus. Itulah yang namanya mana. Kita lihat dari Keluaran 16 ayatnya ke-31. 16 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Umat Israel menyebutkan namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Wow, dahsyat. Setiap hari loh saudara makannya itu. Setiap hari makannya itu. Diberi makan burung puyuh dan diberi makan roti yang warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Nah, ini luar biasa saudara. Nah, dan yang menarik untuk bisa menikmati ini saudara, ternyata ada syaratnya. Untuk bisa menikmati ini ada syaratnya. Ya, kita lihat ya. Ada roti dari surga ini yang disiapkan oleh Tuhan, tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa saudara? Ketika mengambil atau memungut tiap orang harus sesuai dengan keperluan masing-masing. Satu orang per orang, kebutuhannya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Satu orang cuma segomer kalau di dalam firman Tuhan dikatakan ya. Dan segomer itu kalau saya saya cek itu ada kira-kira 3 atau 3,6 liter lah. Kalau saya lihat di dalam kamus saya katakan itu 3,6 liter terus setiap orang. Nah saudara, ketika mereka mengambil atau memungut menurut keperluannya segomer tiap-tiap orang. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 16 ayat ke-16 ya, dikatakan seperti ini. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Wow, banyak saudara ya, segomer seorang. Satu gomer itu ada 3,6 liter per orang. Nah, tetapi saya mau buka saudara, tetapi ternyata memang bangsa Israel ini bangsa yang luar biasa. Jangan sampai kita menjadi Israel yang zaman dulu sebelum bertobat. Kita mau menjadi bangsa Israel yang sekarang, maksudnya secara rohani. Tetapi bangsa Israel pada waktu itu luar biasa. Ketika bersungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan terima. Tetapi ketika Tuhan penuhi apa yang menjadi keperluannya, ketika Tuhan penuhi, ketika dia berputar-putar di dalam padang gurun, Tuhan beri makan mereka, Tuhan beri daging mereka. Tetapi ternyata Tuhan juga perintahkan makan mana harus seorang segomer cuma. Tetapi dasar bangsa Israel, ternyata saudara lihat apa yang dilakukan. Kita lihat dalam Keluaran 16 ayat yang ke-17. Nah, kita lihat ini yang diperbuat oleh bangsa Israel. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Saudara mengerti maksud ayat ini? Luar biasa kan? Ternyata ketika Tuhan suruh mengumpulkan, wes ngambil sesuai kebutuhanmu. Seorang itu cuma segomer. Tetapi ternyata ada sifat tidak ketertundukan dengan Tuhan. Dia tidak peduli Tuhan ngomong, pokoknya ada berkat tak sikat habis. Pokoknya ada makanan tak ambil semua. Diambil semua oleh bangsa Israel. Banyak yang mengambil banyak, memungut sangat banyak, rakus. Ada juga yang cuma malas sedikit aja. Ini loh sifat bangsa Israel saudara. Kita lihat orangnya itu, zaman itu ketertundukan dengan Tuhan itu sangat-sangatlah tidak mereka lakukan. Mereka tidak punya ketertundukan. Wis diomongi wis ambil cuma satu gomer per orang, tetapi mereka mengambil semaunya sendiri. Dan saudara lihat ternyata ketika dia melakukan itu, nah Tuhan juga melakukan kuasanya. Mereka yang mengambil banyak, mereka tidak kelebihan. Mereka yang mengambil sedikit, mereka juga tidak kekurangan. Ya kan? Tetapi ada yang ngotot juga. Mereka mengambil dan menyimpan. Dan ketika mereka lakukan itu busuk saudara, tidak bisa dimakan. Nah, dahsyat ya Tuhan kita.
Tuhan sudah mengatakan setiap orang loh ya, setiap hari cuma ambil satu gomer. Tapi dia lakukan, dia tidak menurut apa yang Tuhan memerintahkan. Dan yang lebih penting lagi yang saudara harus tahu, ketika mengambil mana, ketika mengumpulkan mana, mereka harus jongkok istilahnya. Mereka harus jongkok merendahkan diri. Mereka harus jongkok merendahkan diri. Kita lihat saudara ya, di dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Nah, demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau apa saudara? Mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Jadi ketika mereka mengambil mana, mereka harus jongkok, mereka mengumpulkan. Orang kalau jongkok itu menandakan apa? Merendahkan diri. Merendahkan diri untuk mengambil berkat Tuhan. Merendahkan diri setiap pagi, merendahkan diri mengambil berkat Tuhan. Dia berjongkok untuk melakukan ini saudara. Secara rohani ya, saat ini saudara dan saya sudah dibawa keluar oleh Tuhan dari tanah Mesir. Saya mau berbicara tentang hidup saudara. Keluar dari Mesir, maka mari kita nikmati mana dari Tuhan. Nah, saudara kalau mengatakan, ya Pak, kehidupanku masih berputar-putar, aku tidak ngerti, setiap hari masih berputar-putar, ya kan? Saat ini saudara mungkin sudah kerja, tetapi penghasilan saudara mendapatkan habis. Saudara bekerja lagi, mendapatkan habis. Sepertinya apa yang saudara lakukan setiap hari habis. Digaji 5 juta mungkin sebulan habis. Digaji 1 juta sebulan habis. Seolah-olah saudara melakukannya setiap hari dan melakukannya terus menerus, ya kan? Saudara sudah dibawa keluar dari Mesir dan melakukan kegiatan seperti itu, ya, sepertinya tidak ada apa-apa dan terkesan kekurangan. Saya mau bukakan kepada saudara pagi hari ini. Mari kita pastikan langkah kita tetap keluar dari Mesir. Yang artinya apa? Ada pertobatan di dalam hidup kita. Kalau saat ini saudara mungkin ketika mencari berkat Tuhan harus dilalui dengan jongkok setiap pagi, mungkin harus berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati pekerjaanku. Harus dimulai mungkin dengan sesuatu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetap lakukan saudara. Setelah saudara lakukan seperti itu ternyata masih habis, yuk tetap habis. Saya mau kasih tahu saudara rahasianya. Ini yang dibukakan Tuhan oleh saya. Dan ini membuat saya langsung, wah, hebat engkau Tuhan. Engkau hebat. Ternyata walaupun apapun yang saudara sudah bekerja keras sekalipun, sudah banting tulang mungkin, setiap pagi kerja apapun, ya tapi saudara masih mau jongkok dulu untuk mengambil manah yang Tuhan sediakan. Saudara bekerja di dalam pekerjaan saudara, asal saudara sudah menjadi orang yang bertobat dan mau benar-benar mengandalkan Tuhan, itu ibaratnya saudara sedang mengumpulkan mana. Mengumpulkan mana. Mana ini memang dikumpulkan dan saudara harus kumpulkan melalui apa? Kerendahan hati saudara. Merendahkan hati. Diperlukan kerendahan hati untuk bisa mengumpulkan ini. Ya Pak, aku bekerja keras, membanting tulang Pak, sampai aku bisa mendapatkan hasil. Tetapi aku tetap hidup di dalam Tuhan. Aku gak mau menyerang ke kiri ke kanan. Aku masih tetap fokus kepada Tuhan. Jadi saya katakan saudara mengumpulkan mana. Saudara mengumpulkan mana. Dan firman Tuhan, ya, tetaplah kita melakukannya dengan setia. Ada penundukan diri kita kepada Tuhan. Lakukan terus, pastikan terus, dan jalan terus di jalannya Tuhan. Ya, ketika saudara lakukan itu, rahasia yang Tuhan buka kepada saya, ketika saudara tetap melakukan pekerjaan itu, terus mengumpulkan mana dengan penundukan diri penuh kepada Tuhan, ya,
maka firman Tuhan yang saudara akan dapat di dalam tadi pertama yang kita lihat di dalam Keluaran 16 ayat yang ke-35. Ya, saya akan buka lagi. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di mana saudara? Perbatasan tanah Kanaan. Saat ini juga seperti itu saya mau kasih kepada saudara. Ketika saudara benar-benar mau menjadi orang yang hidup keluar dari Mesir dan melakukan penundukan diri kepada Tuhan. Ketika saudara bekerja, saudara mengumpulkan mana? Kelihatannya memang pekerjaanku lupa. Aku sudah bekerja ini sudah habis terus, nggak ada yang terkumpul. Tetapi saudara tanpa sadar akan bisa mengerti kalau pagi hari dibukakan oleh Tuhan. Wah, aku memang bekerja keras. Tidak bisa aku mengumpulkan apa-apa. Tapi ternyata setelah melihat, wah, direnungkan kembali. Anakku ya sampai lulus Pak. Anakku ya tiba-tiba besar, sudah selesai mereka. Ya kan? Ini kan hampir tiba di perbatasan yang Tuhan maksudkan di dalam tujuan hidup kita. Anak-anakku dipelihara Tuhan, walaupun kita mengalami seperti itu, anakku masih bisa kuliah Pak. Padahal pekerjaanku aku mengumpulkan mana, tetaplah di dalam apa? Jalannya Tuhan, gitu loh saudara. Ketika saudara lakukan itu nggak berasa, ternyata, loh, aku sudah mencapai di perbatasan tanah Kanaan. Saya dulu juga melakukan hal yang sama. Ketika saya tetap ambil keputusan aku mau bertobat, benar-benar bertobat. Setiap hal yang mengikat, aku patahkan, aku tidak mau berhubungan lagi. Aku putuskan semua. Ya, semuanya tidak menyenangkan hati Tuhan, aku putuskan. Nah, ketika melakukan apalagi setelah berkomitmen menjadi hamba Tuhan, saya merasakan, wah, kelihatannya ya memang gak masuk akal. Tetapi ternyata perjalanan hidup sudah hampir, bahkan mungkin sekarang sudah mencapai tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Anak-anak semua sudah diberkati Tuhan. Tidak berasa saudara. Mungkin pada waktu saudara mengumpulkan harus jongkok seperti tadi saya katakan, harus dengan derai air mata. Aduh, kumpulkan ya, rupiah demi rupiah dikumpulkan. Tetapi sesungguhnya ketika saudara mengumpulkan ini mengumpulkan berkat Tuhan. Amin. Ketika saudara kumpulkan itu, saudara ternyata tanpa sadar dibawa mendekat terus. Kemana saudara? Ke tempat tujuan Tuhan. Saya tidak mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saudara. Tetapi satu hal yang saya mau pastikan kepada hidup saudara, saudara di tempat ini adalah hidup di dalam rencana Tuhan. Dan orang yang hidup di rencana Tuhan masih tetap berkomitmen menjadi orang-orang yang punya penundukan diri kepada Tuhan, akan punya rencana yang indah juga dari Tuhan. Saudara pasti istilahnya dibuat, atau bukan istilahnya, pasti Tuhan kerjakan rencana dalam hidup saudara. Menjadi manusia-manusia yang diberkati Tuhan, yang berlimpah segala-galanya. Yang artinya saudara bisa diberkati untuk menjadi berkat. Nah, ini tujuannya saudara. Jadi sekarang bisa terbuka saudara ya. Kalau saudara Tuhan izinkan menjadi pribadi-pribadi saat ini, mungkin ketika mengumpulkan mana, seperti tadi saya katakan, harus ya dikumpulkan dengan sedikit demi sedikit. Tetapi ketika mengumpulkan itu, ketika kita sungguh-sungguh tetap punya penundukan diri kepada Tuhan, dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit, tahu-tahu saudara sudah ada di perbatasan perjalanan yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara, di mana di tempat tujuan itu ada berlimpah susu dan madu. Kanaan melambangkan kelimpahan yang luar biasa. Ada kelimpahan yang dahsyat yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Ya saudara, jadi saat ini saudara yang Tuhan izinkan ada di dalam padang gurun, mungkin saudara merasa masih berputar-putar loh Pak, rasanya kok sulit ya Pak, dia berputar-putar. Saya katakan sebagai hamba Tuhan, tetap lakukan penundukan diri, kumpulkan mana yang Tuhan berikan, sedikit demi sedikit. Walaupun sedikit Tuhan pasti cukupkan, banyak pun Tuhan juga akan cukupkan. Ini firman Tuhan. Ketika saudara lakukan itu,
saya percaya saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang bisa menikmati mana yang disediakan oleh Tuhan. Amin saudara. Bisa dimengerti firman Tuhan pagi hari ini. Jadi saya mau setiap kita tetap ada di jalurnya Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil saudara dan saudara memutuskan menjadi anak-anak Tuhan, bahkan sudah bertobat, sudah tidak melakukan lagi hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, lakukan dengan setia. Di dalam pekerjaan saudara, di dalam hal apapun, lakukan dengan setia. Walau harus melalui dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, harus melalui dengan penundukan diri kepada Tuhan, ya, mengumpulkan berkat Tuhan sedikit demi sedikit. Tetapi saudara tanpa sadari semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Dengan apa saudara? Dengan tujuan yang Tuhan inginkan di dalam hidup saudara. Amin saudara. Tetap semangat, ya, tetap andalkan Tuhan. Jangan bergeser dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara. Saudara beranggapan, wah Pak, mau aku bertobat enak dulu Pak, aku hidup lama sakar PDW, ngapusi orang yang bebas, bekerja ngapusi sana, ngapusi sini, ngumpulkan dengan cara seperti itu, bebas dan banyak uang. Dan saya mengatakan hasilnya seperti itu, ada nyantol enggak? Ya, ada tersisa enggak di dalam hidup saudara? Ini sesuatu yang harus saudara mengerti. Kalau firman Tuhan katakan sudah mengumpulkan banyak juga ternyata tidak kelebihan. Sudah mengumpulkan cuma sedikit tetapi tidak kekurangan. Tetapi tujuan hidup kita akan sampai dengan yang dimau oleh Tuhan dalam hidup kita. Rencana Tuhan terjadi atas hidup saudara. Amin saudara? Amin. Bisa mengerti ya? Tetaplah setia kepada Tuhan, tetap lakukan apa yang sudah menjadi bagian saudara. Dan ketika saudara mengumpulkan itu, berikan hidup saudara, penundukan diri saudara, kerendahan hati saudara, sehingga setiap apapun yang saudara kerjakan itu akan berakhir di perhentian yang memang saudara sudah ditentukan oleh Tuhan, di tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Dan itu akan menjadi hak saudara. Ya, kita buka sekarang di dalam Mazmur 33 sebagai ayat yang terakhir. Mazmur 33 ayat yang 11. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun temurun. Ayat 12 saudara ya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Nah, kita lihat 13. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. 14. Dari tempat kediaman Tuhan, Tuhan menilik semua penduduk bumi. Nah, 15 dikatakan seperti ini. Tuhan yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Pekerjaan saudara diperhatikan oleh Tuhan. Apapun yang saudara lakukan diperhatikan oleh Tuhan. Asal saudara tetap memposisikan hidup menjadi orang yang hidup dengan penundukan diri, yang hidup dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Saya tidak memperpanjang firman Tuhan, kita tutup firman Tuhan dan saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya.